Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diana Endah Handayani, SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Aristika Damayani, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Singgih Adi Prasetyo, SSN MPD. Di kesempatan yang baik ini, saya Didin Wijayanti, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh sikap overprotective orang tua terhadap perkembangan afektif anak kelas 2 di SD Negeri 1 Jipang, Kabupaten Grobogan. Konteks penelitian yang mendorong penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh sikap overprotective orang tua terhadap anak yang dapat mempengaruhi perkembangan afektifnya. Cara berpikir dan tingkah laku anak dipengaruhi oleh didikan orang tua yang akan membentuk anak itu sendiri. Sehingga pada kenyataannya ditemukan persoalan keluarga antara anak dan orang tua. Pengaruh overprotective yang sering kali dijumpai yaitu adanya perlindungan yang berlebihan dari orang tua yang membuat anak menjadi ketergantungan, sulit berbaur dalam masyarakat. Ciri-ciri overprotective menurut teori Baumrind tahun 1986 dalam AINI 2018. Yang pertama, terlalu berhati-hati. Yang kedua, khawatir akan keselamatan anak. Yang ketiga, khawatir akan kesehatan anak. Dari penelitian ini, peneliti menemukan ada 30% siswa di SD Negeri 1 Jipang mengalami pengaruh sikap overprotective orang tua. Fokus penelitian: bagaimana pengaruh sikap overprotective orang tua terhadap perkembangan afektif anak kelas 2 di SD Negeri 1 Jipang. Tujuan penelitian: mengidentifikasi pengaruh sikap overprotective orang tua terhadap perkembangan afektif anak kelas 2 di SD Negeri 1 Jipang. Manfaat penelitian: secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan baik dan membantu mengetahui pengaruh overprotective orang tua terhadap perkembangan afektif anak. Secara praktis, yang pertama, manfaat bagi sekolah. Yang kedua, manfaat orang tua. Kajian teori. Yang pertama, overprotective. Menurut Gunarso tahun 2008, overprotective merupakan kecenderungan dari pihak orang tua untuk melindungi anak secara berlebihan sehingga membuat anak menjadi ketergantungan dan tidak dapat mencapai kebebasannya. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat tahun 2006, setiap orang memulai kehidupannya dari dalam keluarga, besar ataupun kecilnya lingkungan akan tetap berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, perkembangan afektif. Menurut Herbert Sorenson dalam Psychology in Education dan juga Prof. Dr. F.J. Mong dalam Ahmadi dan Soleh tahun 2005 halaman 7, perkembangan adalah suatu proses perubahan yang lebih dapat mencerminkan sifat-sifat mengenai gejala psikologis yang tampak. Sedangkan afektif menurut Ahmadi dan Soleh tahun 2005 halaman 169 yaitu kejiwaan yang berhubungan dengan kehidupan alam, perasaan atau emosi. Afektif itu sendiri yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perubahan sikap, tingkah laku anak terhadap perkembangan lingkungannya, bagaimana dan apa dampak pada lingkungan sekitar. Teori belajar behavioristik menurut Setianingsih dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 9, teori belajar yang menekankan pada perubahan-perubahan tingkah laku serta bagaimana akibat dari interaksi antara stimulus atau respon. Perkembangan afektif menurut Erikson sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan dasar. Kedua, otonomi. Ketiga, inisiatif. Keempat, produktivitas. Kelima, identitas. Keenam, keakraban. Ketujuh, generasi. Kedelapan, integritas. Kerangka berpikir. Pengaruh sikap overprotective orang tua terhadap perkembangan afektif anak.
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengidentifikasi sikap overprotective orang tua pada perkembangan afektif anak dalam belajar dan lingkungannya. Hasil penelitian ini diperoleh informasi peranan aktif siswa dalam pembelajaran maupun kehidupan sosial. Metodologi penelitian yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang datanya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Lokasi penelitian ini di SD Negeri 1 Jipang beralamat di Jalan Protokol RT 4 RW 1 Desa Jipang Kecamatan Penawang Kabupaten Grobogan. Data dan sumber data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah orang tua peserta didik, guru kelas 2, dan 12 peserta didik kelas 2. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Proses observasi yang dipilih dalam penelitian di SD Negeri 1 Jipang yaitu pengamatan sebelum dilakukan penelitian dengan mengamati saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan proses wawancara terstruktur. Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka dengan orang tua peserta didik, guru kelas 2, dan 12 peserta didik kelas 2 di SD Negeri 1 Jipang. Yang ketiga, angket. Proses penelitian yang dilakukan di SD Negeri 1 Jipang menggunakan angket tertutup sesuai lembar angket dan akan diberikan kepada 12 peserta didik yang dilaksanakan secara tatap muka. Yang keempat, dokumentasi. Penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto selama penelitian berlangsung dan data yang diperoleh selama penelitian di SD Negeri 1 Jipang. Keabsahan data. Yang pertama, perpanjangan keikutsertaan. Yang kedua, ketekunan pengamatan. Yang ketiga, triangulasi. Yang keenam, metode analisis data. Yang pertama, mengumpulkan dan reduksi data. Kedua, penyajian data. Ketiga, kesimpulan. Yang ketujuh, tahapan penelitian. Yang pertama, tahap pralapangan. Yang kedua, tahap pekerjaan lapangan. Yang ketiga, tahap analisis data. Temuan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dalam kelas, peneliti menemukan sebagian besar dari anak kelas 2 mendapatkan pengaruh sikap overprotective dari orang tua terhadap perkembangan anak. Terlihat dengan adanya anak yang sering diam di dalam kelas, ada pula anak yang suka melawan jika diberi arahan atau tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Ada pula yang suka mengganggu temannya dalam kelas. Dalam kelas sendiri, guru juga tidak membedakan anak yang mengalami pengaruh dan guru membuat pembelajaran di kelas menjadi sama rata. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi, dari hasil temuan, sikap yang dilihat dari peneliti, siswa dengan sikap anak yang memiliki prestasi baik dengan sikap yang selalu ingin didengar ada 4 anak. Sedangkan yang pendiam ada 2 anak. Untuk anak yang pembangkang ada 2 anak. Agresif ada 2 anak dan 2 anak yang memiliki prestasi yang kurang. Temuan hasil penelitian pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti mendapat banyak temuan mengenai pola asuh yang overprotective terhadap perkembangan afektif anak. Sebelum melakukan wawancara dan observasi mengenai pengaruh sikap overprotective orang tua terhadap perkembangan afektif anak, peneliti melakukan pengambilan data dengan menyebarkan angket yang diisi oleh anak. Peneliti juga mencocokkan dengan hasil dari angket yang telah diisi oleh anak sebelumnya sesuai ataupun tidak. Dengan demikian, dapat dikatakan 30% anak yaitu 12 siswa kelas 2 di SDN Negeri 1 Jipang memang benar mengalami pengaruh sikap overprotective orang tua. Dan selebihnya, anak tersebut harus diberi arahan kembali agar tidak menjadi lebih parah sikap yang sudah ditunjukkannya.
karena sikap tersebut akan menjadi penghambat dalam pembelajaran anak untuk kedepannya. Kesimpulan dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh overprotective dalam keluarga dapat diwujudkan melalui perhatian, peraturan disiplin, hukuman, hadiah, serta sikap kebiasaan yang ada dalam sebuah keluarga. Karena sikap overprotective dapat dikatakan berhasil apabila anak dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, dapat bersosialisasi dengan baik, tidak ragu dalam mengemukakan pendapat, maka boleh untuk diterapkan apabila sebaiknya akan lebih baik orang tua mengurangi sikap tersebut, menjadi sebuah perhatian yang normal pada umumnya agar anak tidak menjadi bergantung kepada orang tua. Hal ini dapat terjadi yaitu tergantung bagaimana orang tua mendidik dan mengasuh anaknya. Apabila diasuh dengan baik, maka anak tersebut akan baik. Jika diasuh dengan buruk, maka anak tersebut akan menjadi buruk sesuai dengan sikap yang ditunjukkannya. Saran bagi sekolah, diharapkan sekolah dapat lebih menjalin hubungan positif dengan orang tua ataupun wali murid, yaitu dengan membuatkan jadwal pertemuan yang membahas tentang kegiatan dan perilaku anak dalam lingkungan sekolah. Bagi guru, diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan perkembangan afektif anak karena guru merupakan seseorang yang mendidik dan mengasuh anak saat di sekolah. Bagi siswa, peserta didik diharapkan untuk berperilaku lebih baik lagi dan mulai membiasakan diri untuk mengerjakan sesuatu secara mandiri agar tidak bergantung dengan orang tua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.